Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankuy. Jadi di kali ini aku ingin menceritakan alur film dari Amerika Serikat yang berjudul War for the Planet of the Apes. Film ini tayang pada 2017 dan langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Let's go. Cerita dimulai saat 15 tahun yang lalu sebuah percobaan ilmiah mengalami kegagalan dan memunculkan kebangkitan spesies kera-kera cerdas dan menghabiskan populasi manusia diakibatkan adanya virus yang dikenal sebagai flu simian. Setelah adanya virus yang bernama flu simian ini, muncullah peradaban baru kera yang dipimpin oleh Caesar. Para manusia berusaha untuk hidup berdampingan dengan spesies kera. Namun suatu hari salah satu kera bernama Koba memberontak dan menyerang manusia, serta ingin menghabisi para manusia. Karena banyak manusia dihabisi oleh pasukan dari Koba ini, oleh karena itu manusia meminta bantuan darurat pada markas militer yang tersisa di utara untuk menyerang spesies kera karena mereka semakin cerdas dan berbahaya. Akhirnya seorang kolonel pasukan khusus yang kejam menyuruh pasukannya menyerang tempat persembunyian para spesies kera yang berada di sebuah hutan yang dipimpin oleh kera bernama Caesar. Pasukan itu bernama Alpha Omega. Mereka memiliki kera yang melayani mereka yang mereka sebut sebagai keledai, yang sebelumnya merupakan pengikut dari Koba. Kera keledai itu berkhianat dan membantu pasukan Alpha menyerang spesiesnya sendiri. Penyerangan akhirnya dilakukan oleh pasukan Alpha Omega. Mereka menembak tempat tinggal para spesies kera yang menyebabkan banyak kera yang mati pada saat itu. Para kera tak tinggal diam, mereka berusaha menyelamatkan nyawa mereka dengan cara melawan para pasukan Alpha Omega dengan menyerang balik menggunakan panah dan bola asap. Pada saat itu para tentara akhirnya banyak yang mati terkena anak panah. Namun terdapat 4 orang tentara dan 1 gorila merah yang selamat dan ditangkap oleh anak buah Caesar. Namun pada saat itu Caesar tidak menghabisi mereka. Caesar menyuruh anak buahnya untuk membebaskan 4 tentara itu dan menitipkan pesan untuk kolonel bahwa dia tidak ingin memulai perang dan dia menginginkan kedamaian antara manusia dan kera. Sedangkan gorila merah dihukum oleh Caesar dengan cara dikurung karena telah berkhianat dan memihak para manusia. Namun tiba-tiba saat gorila merah dikurung oleh gorila albino bernama Winter, dia malah kabur dan menyerang Winter hingga terluka, dan Winter memberitahu kepada Caesar mengenai hal itu. Setelah itu, para kera yang mati akibat diserang oleh pasukan Alpha Omega jasadnya dihanyutkan di sungai. Caesar melihat hal itu merasa sangat sedih dan mengatakan kepada kera bernama Maurice, hal ini terjadi akibat perbuatan Koba dulu menyerang manusia. Pada saat itu putra Caesar bernama Blue Eyes dan pasukannya kembali dari sebuah perjalanan untuk menemukan tempat yang aman untuk para kera tinggali. Blue Eyes mengatakan kepada Caesar bahwa dia dan pasukannya menemukan tempat tinggal yang aman untuk para kera di sebuah gurun pasir, dan mereka tidak akan ditemukan oleh para manusia lagi karena gurun pasir itu sangat jauh. Di sisi lain, gorila Winter yang trauma akibat diserang oleh tentara Alpha Omega ingin lekas pergi ke gurun pasir itu. Namun Caesar berpikir kalau mereka pergi malam itu juga akan sangat berbahaya dan memungkinkan para tentara dapat menemukan keberadaan mereka. Pada saat itu Caesar berjanji kepada semua kera bahwa mereka akan menemukan jalan keluar dari sini secepatnya. Malam itu tiba-tiba pasukan Alpha Omega yang dipimpin oleh kolonel menyusup ke goa tempat tinggal kera di balik air terjun. Untungnya Caesar mengetahui hal itu dan menyuruh gorila bernama Luka untuk mengumpulkan pasukan kera agar dapat menghabisi para tentara itu. Akhirnya mereka berhasil membunuh para tentara itu. Namun ternyata kolonel dari pasukan Alpha Omega berhasil membunuh istri Caesar, Cornelia, dan anaknya yang bernama Blue Eyes. Caesar berusaha mengejarnya, namun kolonel itu berhasil melarikan diri. Pada saat itu Caesar sangat marah karena telah gagal menangkap pembunuh dari istri dan anaknya. Sementara itu gorila Luka melaporkan kepada Caesar kalau gorila Winter menghilang. Luka berpikir kalau Winter mengkhianati mereka dan ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Pada saat kolonel Alpha Omega membunuh istri Caesar dan Blue Eyes, ternyata Cornelius, anak bungsu dari Caesar, berhasil selamat karena dia bersembunyi di balik batu di goa itu. Caesar sedikit merasa lega karena masih ada anggota keluarganya yang tersisa. Keesokan harinya Caesar memerintahkan seluruh kera untuk pergi ke gurun pasir yang dikatakan oleh anaknya Blue Eyes yang menjadi tempat tinggal baru untuk mereka agar mereka bisa selamat dari kejaran tentara militer.
Pada saat itu Caesar menitipkan anak bungsunya Cornelius kepada Lux sampai dia kembali. Saat itu Caesar ingin pergi sendirian mendatangi kolonel yang membunuh istri dan anaknya. Namun Maurice mencoba mencegahnya, tapi Caesar tetap ingin pergi sendirian. Ternyata setelah itu Maurice, Luca, dan Rocket memutuskan untuk menemani Caesar berangkat menemui kolonel agar dapat membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya, dan kera lainnya berangkat menuju ke gurun pasir. Di perjalanan, rombongan Caesar menemukan sebuah desa tertinggal. Pada saat itu mereka melihat ada seorang tentara yang sedang membawa kayu. Saat tentara itu ingin mengambil senapannya, Caesar langsung membunuh pria itu, karena pada saat itu Caesar takut pria itu akan membunuh mereka. Setelah itu, Caesar, Maurice, Luca, dan Rocket menggeledah rumah dari pria itu untuk melihat apakah ada tentara lain yang berada di rumah itu. Namun pada saat itu mereka malah menemukan gadis kecil yang sendirian dan tampaknya dia tidak dapat berbicara. Setelah melihat gadis kecil itu sendirian, Maurice memohon kepada Caesar untuk membawa gadis kecil itu bersama mereka. Awalnya Caesar menolak, namun akhirnya Caesar memperbolehkan Maurice membawanya karena dia akan mati jika ditinggal sendirian. Akhirnya Maurice membawa gadis kecil itu dan mereka melanjutkan perjalanan. Saat sedang di perjalanan, mereka menemukan salah satu markas dari pasukan Alpha Omega. Dari jauh mereka melihat gorila Winter yang hilang semalam sedang menjadi budak dari pasukan Alpha Omega itu. Setelah itu, Caesar, Luca, dan Rocket menemui gorila Winter untuk mengetahui keberadaan kolonel dari pasukan Alpha Omega. Gorilla Winter mengatakan bahwa kolonel telah berangkat ke lokasi yang disebut perbatasan, dan dia juga mengatakan kalau dia terpaksa memberitahu persembunyian para kera agar kolonel mengampuni nyawanya. Pada saat itu, Winter mencoba memanggil tentara Alpha Omega untuk menyelamatkannya dari rombongan Caesar. Namun Caesar dan lainnya mencoba membungkam mulut Winter agar tidak bersuara. Namun secara tidak sengaja Caesar malah membunuh Winter. Keesokan harinya mereka mengikuti tentara militer yang menuju ke lokasi yang bernama perbatasan itu. Saat sedang dalam perjalanan, mereka melihat beberapa tentara yang telah ditembak dan dibiarkan mati begitu saja. Namun ada satu orang tentara yang sedang sekarat dan mengatakan kalau dia sama seperti gadis kecil itu yang tidak dapat berbicara dan dibuang oleh pasukan tentara militer. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Saat dalam perjalanan mereka bertemu dengan Bad Ape. Bad Ape ini merupakan simpanse cerdas yang tinggal di kebun binatang Sierra sebelum pandemi flu simian muncul. Bad Ape ini memberitahu Caesar bahwa para tentara berkemah di perbatasan dan mengatakan tempat itu sangat berbahaya. Namun jika Caesar mau menyelamatkan anaknya yang berada di perbatasan itu, Bad Ape setuju untuk mengantarkan mereka ke sana. Keesokan harinya, Bad Ape mengantarkan rombongan Caesar ke markas perbatasan itu. Sesampainya di sana, Caesar mencoba mengintai markas itu dari jauh bersama dengan Luca. Saat itu tiba-tiba Caesar dan Luca diserang oleh dua orang tentara. Namun Luca berhasil menyelamatkan Caesar sehingga dia kehilangan nyawanya. Setelah kematian Luca, Caesar memutuskan untuk mendatangi markas perbatasan sendirian dan menyuruh yang lain menyusul para kera lain ke gurun pasir. Sesampainya di markas perbatasan, Caesar melihat ratusan kera telah ditangkap dan dikurung dalam penjara karantina. Pada saat itu, Caesar melepaskan ikatan dari salah satu kera yang telah ditangkap dan bertanya kepadanya apa yang terjadi kepada mereka. Kera itu menjawab saat mereka dalam perjalanan ke gurun pasir, tiba-tiba pasukan tentara militer menyerang mereka dan membawa mereka ke markas perbatasan ini. Setelah itu, Caesar ditangkap oleh gorila merah dan dibawa ke dalam markas perbatasan. Pada saat itu, Caesar melihat klan keranya dan anaknya Cornelius dikurung dalam suatu kandang, dan Caesar ikut dikurung dengan para kera lain di kandang itu. Keesokan harinya, para kera dipaksa bekerja dan disiksa di dalam markas militer itu untuk membangun dinding di markas itu tanpa diberi makanan dan air. Melihat hal itu, Caesar tak tinggal diam dan mencoba membela para kera. Namun dia malah ikut disiksa oleh para tentara militer itu. Saat disiksa pun Caesar mengatakan kepada kolonel itu, tolong beri makanan dan air kepada para kera agar mereka dapat melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Maurice, Bad Ape, Rocket, dan gadis kecil memantau dari jauh untuk melihat apa yang terjadi dengan para kera di markas perbatasan itu, dan mereka sedang memikirkan bagaimana cara menyelamatkan klan kera dari markas militer itu. Di sisi lain, Caesar dibawa ke hadapan kolonel.
Pada saat itu kolonel mengancam Caesar akan membunuh mereka semua jika mereka mencoba melawan kolonel. Pada saat itu Caesar bertanya kepada kolonel apa tujuannya membawa semua kera dan mengurung mereka semua di markas perbatasan ini. Kolonel itu menjawab dia ingin memanfaatkan klan kera untuk membantunya melawan tentara utara yang datang ingin membunuhnya karena dia sering membunuh manusia lain yang terinfeksi flu simian, bahkan termasuk anaknya. Kolonel itu sangat membenci flu simian karena virus itu membuat manusia menjadi bisu dan kembali ke keadaan primitif seperti hewan. Sedangkan klan kera menjadi semakin cerdas seperti Caesar. Dia tidak mau kalau klan kera yang akan menguasai bumi. Dia juga mengatakan kalau dia akan memusnahkan virus flu simian itu untuk kelangsungan hidup umat manusia walaupun dengan cara membunuh. Pada saat itu kolonel juga mengatakan kalau dia tidak menyesal telah membunuh istri dan anaknya Caesar. Caesar mendengar hal itu sangat marah dan ingin menyerang kolonel itu, namun dicegah oleh gorila merah dan anak buah kolonel. Keesokan harinya, para kera akhirnya diberi makanan dan air setelah beberapa hari di markas itu. Namun Caesar tidak diberikan makanan dan air karena dihukum telah mencoba melawan kolonel kemarin. Luck mengucapkan terima kasih kepada Caesar karena telah menyelamatkan nyawa para kera. Di sisi lain, Maurice, Bad Ape, dan Rocket secara tidak sengaja menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang dapat menuju ke dalam markas militer. Di tempat lain, gadis kecil bisu dan Bad Ape sedang melihat dari teropong kalau Caesar seperti kelaparan. Karena itu, gadis kecil itu memutuskan untuk mendatangi markas militer sendirian untuk membantu Caesar. Pada saat itu, gadis kecil bisu mencoba membangunkan Caesar dengan cara melemparkan boneka kainnya kepada Caesar. Caesar akhirnya bangun dan kaget melihat keberadaan gadis kecil itu. Gadis kecil itu memberikan Caesar air dan makanan. Tiba-tiba saat itu datanglah beberapa tentara dan kolonel menuju ke kandang Caesar. Caesar langsung menyuruh gadis kecil itu untuk bersembunyi agar tidak ketahuan oleh tentara militer. Agar gadis kecil itu aman, Rocket mengorbankan dirinya ditangkap oleh tentara militer agar dapat mengalihkan perhatian. Keesokan harinya, kolonel mendatangi Caesar untuk melihat apakah Caesar masih hidup setelah dihukum olehnya. Saat itu dia menemukan boneka kain milik gadis kecil dan bertanya kepada anak buahnya, bagaimana boneka ini bisa masuk ke dalam kandang. Anak buahnya mengatakan tidak tahu. Setelah itu, kolonel memutuskan untuk mengambil boneka kain itu. Setelah itu, kolonel menyuruh para kera untuk bekerja kembali membangun dinding di markas perbatasan itu. Saat itu, Caesar dan Rocket diam-diam berkomunikasi dengan Maurice dan Bad Ape mengenai rencana melarikan diri melalui terowongan bawah tanah saat malam hari. Sementara itu, para kera telah kembali ke kandang mereka saat malam hari, dan gadis kecil bisu memberitahu Maurice mengenai hal itu, dan mereka melanjutkan rencana mereka. Saat itu, Maurice memberikan pujian kepada gadis kecil bisu itu karena telah berani mengawasi para tentara. Dan Maurice memberikan nama kepada gadis kecil bisu itu dengan sebutan Nova. Gadis kecil bisu itu tampak menyukainya. Maurice, Bad Ape, dan gadis kecil bernama Nova melanjutkan rencana mereka untuk menyelamatkan para kera melalui terowongan bawah tanah. Bad Ape pada saat itu keluar dari lubang terowongan bawah tanah dan berhasil bertemu dengan Rocket. Rocket mengatakan kepada para kera lain bahwa mereka akan melewati terowongan bawah tanah ini agar dapat melarikan diri dari markas perbatasan ini. Setelah itu, para kera menjalankan rencananya untuk menjebak satu tentara militer untuk masuk ke kandang mereka agar bisa mendapatkan kunci untuk membebaskan Caesar di kandangnya. Akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Caesar dari kandangnya. Selanjutnya, Rocket dan Caesar melanjutkan rencana mereka untuk menyelamatkan anak-anak para kera terlebih dahulu agar mereka aman. Di sana, Caesar bertemu dengan anaknya Cornelius setelah sekian lama mereka berpisah. Para anak-anak kera melarikan diri dari markas itu melalui tali yang menghubungkan mereka ke kandang para kera dewasa. Saat itu, mereka secara hati-hati melewati tali itu agar para tentara tidak melihat mereka dan mereka tidak ketahuan. Saat itu, Caesar langsung menyuruh anak-anak kera masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Dibantu oleh Maurice dan Nova menuntun para anak-anak kera menuju jalan keluar dari markas militer bersama dengan Bad Ape. Sementara itu, Bad Ape menuntun para anak-anak kera keluar dari terowongan bawah tanah dan memindahkan mereka menuju tempat yang lebih aman. Di sisi lain, setelah semua kera-kera dewasa masuk ke dalam terowongan bawah tanah, Caesar menyuruh Rocket untuk menyusul para kera lain, dan dia ingin menemui kolonel terlebih dahulu untuk membalaskan dendamnya atas kematian keluarganya.
Namun tiba-tiba para tentara utara menyerang markas militer perbatasan dan menyebabkan kekacauan pada saat itu. Di sisi lain, Caesar mendatangi kolonel dan melihat kolonel terkena virus flu simian yang dia takuti, dan saat itu dia tidak dapat berbicara. Karena hal itu, Caesar tidak jadi membunuh kolonel karena merasa kasihan, dan sebaliknya kolonel malah membunuh dirinya sendiri menggunakan pistol miliknya. Saat pertempuran antara tentara Alpha Omega dan tentara utara terjadi, para klan kera yang melarikan diri juga ikut diserang oleh para tentara Alpha Omega dan menyebabkan beberapa kera mati. Melihat hal itu, Caesar mencoba menyelamatkan klan kera dengan menyerang tentara Alpha Omega dari belakang. Namun tiba-tiba Caesar dipanah oleh salah satu tentara yang sebelumnya pernah dibebaskan oleh Caesar. Sementara itu, gorila merah dari jauh melihat Caesar tertembak panah, dia merasa kasihan dan membantu Caesar dengan menembakkan granat kepada tentara itu. Setelah menolong Caesar membunuh tentara Alpha Omega, mengakibatkan gorila merah ditembak dan kehilangan nyawanya pada saat itu, dan tentara lainnya menembak Caesar secara terus-menerus. Saat itu Caesar melemparkan granat ke tangki bahan bakar markas militer yang menyebabkan ledakan besar dan mampu menghancurkan markas militer itu dan seluruh tentara Alpha Omega. Sementara itu, para klan kera yang tersisa melihat ledakan itu dari jauh dan merasa khawatir dengan Caesar apakah dia berhasil selamat dari ledakan besar itu. Ternyata Caesar berhasil selamat dari ledakan itu dengan cara melewati terowongan bawah tanah. Di sisi lain, para tentara utara merasa senang karena telah memenangkan pertempuran melawan tentara Alpha Omega. Namun sesaat setelah itu, tiba-tiba terjadi longsoran salju yang mengubur seluruh tentara utara. Sementara itu, klan kera dan Caesar menyelamatkan diri dengan cara memanjat pohon tinggi. Untungnya mereka semua berhasil selamat. Setelah itu, klan kera meninggalkan markas perbatasan militer dan melanjutkan perjalanan mereka menuju gurun pasir yang akan menjadi tempat tinggal baru untuk mereka. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, akhirnya para klan kera telah sampai di gurun pasir itu. Maurice saat itu melihat Caesar seperti menahan sakit. Ternyata tubuh Caesar terluka akibat terkena panah dari tentara Alpha Omega. Luka itu terus mengeluarkan darah yang banyak. Saat itu, Caesar tidak mampu lagi menahan sakit dan tubuhnya sangat lemas karena telah kehilangan banyak darah. Pada saat itu, dia mengatakan kepada Maurice untuk jangan khawatir. Kalian semua sudah pulang sekarang dan kera kuat dengan ataupun tanpa aku. Maurice menjawab bahwa Cornelius anaknya akan tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya dahulu demi menyelamatkan para klan kera. Setelah itu, Caesar perlahan-lahan memejamkan matanya dan mati akibat luka yang ada di tubuhnya. Nah teman-teman, itulah alur cerita dari film War for the Planet of the Apes. Ternyata sad endingnya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran dengan awal mula cerita klan kera menjadi cerdas, kita akan bahas di next video. Jadi kalau kalian setuju langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai bertemu lagi, dadah.